warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Dalam hal ini kami ingin melaporkan update di Jawa Barat. Yang pertama, dalam menanggulangi COVID di Jawa Barat, kita disiplin dalam 3 strategi. Strategi pertama adalah benteng pencegahan, strategi kedua adalah benteng pelacakan dan pengetesan, dan benteng yang ketiga adalah benteng perawatan. Nah, di benteng pertama pencegahan, kita melakukan PSBB, kita melakukan pelarangan mudik, kita menjaga social distancing dan lain sebagainya. Dan di pelacakan kita melakukan tes masif sebanyak-banyaknya, mendekati 0,6% dari jumlah penduduk. Dan di perawatan kita menyiapkan 105 rumah sakit rujukan, peralatan ventilator buatan lokal untuk menyempurnakan kekurangan dan lain sebagainya. Nah, terkait di benteng pencegahan, itulah modal yang kita punya, ya. Kenapa? Karena kita hanya punya modal sosial. Jawa Barat 50 juta, Korea Selatan juga 50 juta. Tapi Jawa Barat hanya punya uang 1% dari Korea Selatan untuk menyelamatkan sama-sama 50 juta. Maka modal kita hanya kedisiplinan. Sebelum vaksin ditemukan, yaitu pengobatan, maka strategi kita hanya bisa melakukan pencegahan, yaitu dengan rumus di mana ada kerumunan, di situ ada COVID, di mana tidak ada kerumunan, di situ tidak ada COVID. Oleh karena itu PSBB kita lakukan di Jawa Barat dibagi 3 tahap, dimulai di Bodebek dulu tanggal 15 April, kemudian dilanjutkan di Bandung Raya, 5 kota Bandung Raya Kabupaten di 22 April. Kemudian akhirnya kita bikin PSBB skala provinsi itu di tanggal 6 Mei yang akan berakhir di tanggal 20 Mei atau minggu depan. Nah, kenapa kami melakukan PSBB skala provinsi? Karena kami ingin melakukan surveillance, melakukan pelacakan kepada seluruh 50 juta penduduk ini. Kalau hanya yang PSBB-nya 1-2 kabupaten, kami khawatir kota kabupaten yang tidak melakukan PSBB tidak punya ukuran-ukuran untuk melakukan evaluasi yang terpercaya atau terukur. Nah, pada saat nanti hasil PSBB provinsi ini dievaluasi, kami akan melakukan keputusan mana yang lanjut PSBB, mana yang diturunkan, relaksasi, mana yang kembali normal pada saat terbukti tidak ada pergerakan virusnya. Nah, selama PSBB ini hasilnya menggembirakan. Kita ada data pada saat PSBB Bodebek, pada saat PSBB ditambahi dengan Bandung Raya dan kota kabupaten sisanya, kita terjadi penurunan. Sebelum PSBB, kasus harian kita ada di 40-an kasus per hari. Di akhir PSBB ini, di hari ini saya wawancara, itu sudah turun ke 21 sampai 24 kasus per hari. Kemudian juga sebelum PSBB, itu ada peningkatan terhadap pasien di rumah sakit. Setelah PSBB kami turun dari akhir bulan April 430-an pasien, sekarang sudah 350-an pasien. Sebelum PSBB tingkat kematian 7 orang per hari, setelah PSBB menjadi 4 orang per hari. Kemudian ada kenaikan kesembuhan hampir 2 kali lipat. Nah, itu adalah benteng pertama PSBB, di mana kita melakukan pelarangan mudik, kemudian juga melakukan yang namanya PSBB. Nah, strategi kedua adalah pelacakan dan pengetesan. Jawa Barat sudah melaksanakan pengetesan lebih dari 110.000 kepada warga Jawa Barat, terbagi atas rapid test, tes darah, dan juga PCR test. Kami akan melakukan pengetesan ini di 9 laboratorium yang sudah punya teknologi yang kami lengkapi. Yang tadinya hanya 140-an sampel per hari, sekarang melonjak menjadi 2.100-an sampel per hari bisa kita lakukan. Siapa yang harus mengikuti tes diklasifikasi kepada kelompok yang paling rawan, yaitu para PDP, pasien-pasien dalam pengawasan dan keluarganya, dan kontak yang terdekat dengan mereka. Kedua, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter itu menjadi yang didahulukan. Kemudian lapis 3-nya adalah profesi-profesi yang rawan berinteraksi dengan kerumunan, dan terbukti kita tes ada petugas di terminal, kita tes ada pedagang pasar yang positif mengindikasikan kerumunan itu punya potensi terhadap COVID. Nah, target kita adalah mengikuti Korea Selatan.
0,6% kali 50 juta, jadi harusnya 300.000. Tapi Jawa Barat baru 110.000, kita masih ada kekurangan. Dengan bantuan dari BNPB yang selalu support kepada kami di gugus tugas Jawa Barat, maka kami berharap dalam waktu dekat kami bisa melakukan yang namanya pengetesan sampai 300.000. Minggu ini 15.000 kita tes di pasar-pasar, di terminal-terminal, dan memang hasilnya ada 1% ditemukan positif. Nah, saya kira itu strateginya. Kemudian hasilnya nanti kita akan melakukan sebuah raport evaluasi, mana-mana yang bisa direlaksasi, mana yang tidak. Sementara per hari ini setelah PSBB provinsi dilakukan, kita menemukan wilayah Jawa Barat yang perlu diwaspadai hanya 37%. Berarti 63%-nya masuk dalam rentang aman dan terkendali, sehingga pasca PSBB kami bisa melakukan relaksasi ekonomi, hidup kembali normal tapi dengan pembatasan. Saya meyakini kita belum bisa menolkan virus COVID sebelum ada vaksin dan obatnya, sehingga benteng pencegahan itu akan kita perkuat sampai vaksin ditemukan. Itulah kira-kira strategi Jawa Barat, melakukan benteng pencegahan, benteng pelacakan dan pengetesan, dan benteng perawatan yang menjadi strategi. Berita baik tadi menyemangati kita bahwa dengan kedisiplinan kita insya Allah pasti menang melawan COVID-19. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.